Baik, selamat pagi Bu dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2 beserta teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai Team Based Project mengenai analisis penerapan pajak pertama nilai pada PT Unilever Tbk berdasarkan laporan keuangan periode 2022. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Oktav Fidayanti dengan akhiran NIM 278 beserta rekan saya. Saya Galwangka Salma Devi dengan 3 digit NIM terakhir 291. Perkenalkan, nama saya Made Bella Janeti dengan NIM akhir 269. Perkenalkan, saya Putri Agenda Putri dengan Hairan NIM 280. Baik, untuk pembahasan pertama kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di mana pada bab 1 pendahuluan ini yang pertama terdapat latar belakang. Nah, di mana perpajakan merupakan elemen penting dalam mendukung APBN di Indonesia, dengan PPN menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara, di mana PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan juga distribusi barang atau jasa hingga ke konsumen akhir. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021, tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun, sistem PPN yang kompleks seringkali menyulitkan wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan pajak, sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan dan juga tingkat penerimaan negara, di mana perubahan kebijakan seperti tarif atau cakupan PPN juga dapat mempengaruhi proses pelaporan. Nah, selanjutnya, di mana PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan VMCG yang berkewajiban mematuhi aturan PPN, termasuk memungut, melaporkan, serta menyetorkan PPN kepada negara. Di mana produk-produk dari Unilever juga termasuk dalam kategori BKP atau JKP yang dikenakan PPN, yang memenuhi harga jual produk. Nah, di mana Unilever juga menghadapi tantangan administratif seperti pengolahan e-faktur dan juga pelaporan transaksi dalam skala besar. Sebagai perusahaan besar, Unilever berperan strategis dalam mendukung penerimaan negara melalui PPN, yang menjadikan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah, di mana dalam rumusan masalah ini adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Yang pertama, bagaimana penerapan PPN pada PT Unilever Indonesia berdasarkan laporan keuangannya. Yang kedua, bagaimana perhitungan PPN di PT Unilever Indonesia berdasarkan laporan keuangannya. Serta yang ketiga, bagaimana kepatuhan perpajakan pada PT Unilever Indonesia (TPK). Nah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, di mana adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Yang pertama, untuk mengetahui serta menganalisis penerapan PPN pada PT Unilever. Selanjutnya, untuk mengetahui dan juga menganalisis perhitungan PPN pada PT Unilever Indonesia berdasarkan laporan keuangannya. Serta yang ketiga, untuk mengetahui dan juga menganalisis kepatuhan perpajakan PT Unilever Indonesia (TBK). Untuk selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini yang pertama terdapat manfaat teoritis. Nah, penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada literatur perpajakan dalam menganalisis penerapan pajak pertama nilai atau PPN pada PT Unilever Tbk berdasarkan laporan keuangannya periode 2022, di mana penelitian ini membantu memahami mekanisme penghitungan serta kepatuhan PPN dalam bisnis multinasional serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. Lalu adapun manfaat praktis di mana manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi PT Unilever Tbk untuk mengevaluasi penerapan pajak pertama nilai atau PPN berdasarkan laporan keuangan periode 2022. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan pengelolaan masukan, serta pajak pengeluaran, serta meminimalkan risiko perpajakan. Nah, selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi paduan bagi perusahaan lain dalam mengimplementasikan regulasi PPN secara efektif serta efisien. Nah, untuk selanjutnya, terdapat bab 2 kajian pustaka serta kerangka konseptual. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini, yang pertama, mengenai teori perpajakan dan juga teori akuntansi pajak. Yang pertama mengenai teori perpajakan, di mana menurut Prasetyo tahun 2021, perpajakan adalah elemen utama dalam sistem ekonomi Indonesia yang memerlukan keseimbangan antara teori dan juga praktik.
Nah, teori perpajakan membahas dasar hukum, regulasi, serta kebijakan seperti PPh dan juga PPN untuk memberikan pemahaman konseptual kepada mahasiswa. Namun, seringkali mahasiswa kesulitan dalam menerapkan teori ini di dunia kerja. Selanjutnya terdapat teori akuntansi pajak. Nah, di mana menurut M. Yasser Arafat tahun 2021, akuntansi perpajakan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, serta pelaporan dan juga pengendalian transaksi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan. Nah, menurut perhitungan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment. Nah, di mana self-assessment ini mengharuskan dilakukannya dengan tepat agar terhindar dari masalah di masa depan. Jika wajib pajak kurang paham, akuntan publik dapat membantu, namun pengawasan tetap diperlukan agar sesuai dengan regulasinya. Untuk kajian pustaka berikutnya itu terdapat pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam dan juga di luar daerah pabean, menurut Alviolita et al. Tahun 2021. Di mana sebagai pajak yang penting, PPN perlu dioptimalkan oleh pemerintah karena menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan pajak. Di mana penelitian itu menurut Mulyani tahun 2022. Serta komoditas tembakau sebagai bahan dasar rokok merupakan salah satu penyumbang signifikan PPN di Indonesia. Menurut penelitian dari Rahma dan juga Ramadhani tahun 2022. Selanjutnya terdapat kajian pustaka mengenai objek pertambahan nilai. Nah, menurut susunan dalam satu naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, objek PPN itu dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang kedua impor barang kena pajak, yang ketiga penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang keempat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan luar daerah pabean oleh dalam daerah pabean. Selanjutnya pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak serta ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai kajian pustaka tarif pajak pertama nilai akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tarif pajak pertambahan nilai. Menurut susunan dalam satu naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sebesar 12% itu yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Lalu yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% itu diterapkan atas yang pertama ekspor barang kena pajak berwujud, lalu yang kedua ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu yang ketiga, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang keempat, perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu, materi selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan pajak atas penyerahan barang atau jasa. DPP meliputi harga jual barang atau jasa yang diserahkan, termasuk biaya tambahan namun tidak mencakup pajak pertambahan nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Apabila harga jual tidak disebut secara spesifik, DPP ini mengacu pada nilai sebenarnya yang diterima oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa tersebut. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP. Faktur ini menjadi tanda bahwa PKP ini telah memungut pajak dari pembeli barang atau jasa kena pajak. Faktur pajak ini juga wajib diterbitkan oleh PKP setiap kali melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak.
materi selanjutnya yaitu tentang pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sesuai dengan UU PPN 1984 dan perubahannya. Pengusaha kecil tidak termasuk PKP kecuali jika memilih untuk ditetapkan sebagai PKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 garing PMK titik 03 garing 2013. Pengusaha kecil ini wajib menjadi PKP jika omset bruto hingga 1 bulan dalam tahun buku melebihi 4,8 miliar. Program peningkatan jumlah PKP ini bertujuan untuk memperluas basis pengenaan pajak dan meningkatkan penerimaan PPN. Lalu, kerangka konseptual dari eh, tugas TBP penelitian ini yaitu kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat dan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai pada PT Unilever Indonesia Tbk. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual menurut eh, peneliti. Lalu kita em, masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat kediaman peneliti dengan mengunjungi website resmi bursa atau BEI yaitu www.idx.co.id dan mengunduh data yang diperlukan dari perusahaan. Lalu objek penelitian dari penelitian ini yaitu adalah PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melaporkan keuangannya. Lalu, jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Data ini disajikan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang menggambarkan fenomena tertentu. Data kualitatif pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2022 yang diterbitkan perusahaan pada BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan PPN. Perhitungan serta penerapan pajak lainnya diperoleh dari laporan tahunan perusahaan basic material yang terdaftar di BEI periode 2022 yang dapat diakses melalui website BEI www.idx.co.id. Lalu, metode pengumpulan data dari penelitian ini itu yang digunakan adalah metode observasi non-partisipan. Metode observasi non-partisipan ini adalah metode pengumpulan data yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam aktivitas. Pengumpulan data ini diajukan dengan cara mengakses data melalui website resmi BEI www.idx.co.id. Lalu analisis data deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data terkait penerapan PPN, termasuk pendapatan dari penjualan barang kena pajak, pengeluaran pajak masukan dan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk memetakan pola dan tren pelaporan PPN PT Unilever selama tahun 2022. Hasilnya membantu memahami sejauh mana penerapan PPN ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, selanjutnya yaitu uji kepatuhan administrasi pajak. Uji kepatuhan administrasi pajak ini dilakukan untuk memastikan PT Unilever memenuhi kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Penilaian mencakup ketepatan waktu pelaporan SPT masa PPN, keakuratan penggunaan e-faktur, dan kelengkapan dokumen pendukung seperti faktur pajak. Analisis ini mengevaluasi sejauh mana proses administrasi pajak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Uji ini juga bertujuan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau risiko administrasi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja perusahaan. Lalu, selanjutnya yaitu analisis efisiensi pajak masukan dan pajak keluaran. Analisis ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran oleh PT Unilever. Data terkait pajak masukan yang dikreditkan dengan pajak keluaran ini dianalisis untuk menilai efisiensi pengelolaan pajak perusahaan.
Efisiensi ini berpengaruh pada jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Selain itu, analisis ini membantu mengidentifikasi potensi pengoptimalan kredit pajak yang dapat dilakukan PT Unilever untuk meningkatkan efisiensi finansial perusahaan. Lalu, yang selanjutnya yaitu evaluasi PPN terhadap kinerja keuangan perusahaan. Evaluasi ini bertujuan memahami dampak penerapan PPN terhadap aspek keuangan PT Unilever. Dampak penerapan tarif PPN baru sebesar 11% sejak April 2022 ini dianalisis terhadap margin laba bersih, harga jual produk, dan arus kas perusahaan. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kontribusi PPN terhadap total pajak yang dibayarkan, memberikan wawasan tentang bagaimana kepatuhan pajak mempengaruhi keberlanjutan bisnis perusahaan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bab 4 yaitu yang berisi pembahasan. Next. Baik, yang pertama gambaran umum perusahaan. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk itu adalah salah satu perusahaan FMCG atau fast moving consumer goods terbesar di Indonesia. Jadi perusahaan ini memiliki aktivitas bisnis utama meliputi produksi dan distribusi barang konsumsi yang mencakup produk kecantikan, makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Dan PPN menjadi aspek penting dalam operasional perusahaan karena melibatkan transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Next. Berikutnya analisis PPN berdasarkan laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan usaha. Jadi, pendapatan usaha PT Unilever ini pada tahun 2022 tercatat sebesar 41,2 triliun. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN, pendapatan dari penjualan barang atau jasa yang tergolong BKP atau JKP dikenakan PPN 11% per April 2022 sesuai dengan UU HPP. Jadi analisisnya yang pertama dari pendapatan bruto PT Unilever wajib memungut PPN keluaran atas setiap penjualan BKP-nya, setiap produk makanan dan kebersihan. Jika seluruh pendapatan termasuk penjualan BKP, maka estimasi PPN keluaran adalah 41,2 triliun dikali 11% sama dengan 4,532 triliun. Lalu yang kedua, beban pokok penjualan atau HPP. Jadi beban pokok penjualannya itu tercatat sebesar 22 triliun. Dalam laporan keuangan, nilai ini mencakup pembelian bahan baku, jasa, atau barang lain dari pihak ketiga. Pasal 9 ayat 2 UU PPN menyebutkan bahwa pajak masukan atas pembelian BKP atau JKP yang berhubungan dengan aktivitas usaha dapat dikreditkan. Jadi analisisnya, jika pembelian bahan baku seperti minyak sawit atau bahan kimia berasal dari supplier PKP, maka PT Unilever dapat mengkreditkan PPN masukan dari faktur pajak. Dan estimasi PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah 22 triliun dikali 11% sama dengan 2,42 triliun. Next. Selanjutnya beban operasional. Jadi beban operasionalnya itu sebesar 10 triliun yang mencakup biaya pemasaran, gaji, sewa, dan lainnya. Pasal 9 ayat 8 UU PPN berisi tidak semua PPN masukan dapat dikreditkan seperti PPN atas pembelian jasa yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas BKP atau biaya entertainment atau konsumsi. Jadi analisisnya, PPN atas biaya pemasaran atau sewa kantor dapat dikreditkan jika didukung faktur pajak. Namun, PPN atas konsumsi karyawan atau biaya hiburan tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya aset tetap. PT Unilever ini melaporkan penambahan aset tetap sebesar 1 triliun. Jadi pasal 9 ayat 2 UU PPN berisi masukan atas perolehan aset tetap seperti mesin produksi atau kendaraan operasional dapat dikreditkan. Analisisnya, jika aset berupa mesin produksi yang digunakan untuk menghasilkan BKP, PPN masukan dapat dikreditkan.
estimasi PPN masukan atas aset tetap adalah 1 triliun dikali 11%, yaitu 110 miliar. Next. Selanjutnya perhitungan estimasi PPN. Jadi pada tabel tersebut berisi pertama PPN keluaran, yaitu pajak yang dipungut dari penjualan BKP yang nilainya sebesar 41,2 triliun, terkena PPN sebesar 4,532 triliun. Lalu pajak masukan, yaitu pajak yang dibayar atas pembelian BKP atau JKP. Yang pertama pada bahan baku dengan nilai 22 triliun, PPN 2,42 triliun. Lalu beban operasional dengan nilai 5 triliun, asumsi 50% dapat dikreditkan, maka PPN-nya itu diestimasikan sebesar 0,55 triliun. Lalu aset tetap dengan nilai 1 triliun dengan PPN 0,11 triliun. Lalu total PPN masukannya itu sebesar 3 triliun, 8 triliun. Jadi PPN yang disetor atau neto itu selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN setiap bulan. Jadi sebesar 1,452 triliun. Next. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan kepatuhan perpajakan. Nah, sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kewajiban perpajakan yang signifikan, khususnya terkait dengan pajak pertambahan nilai dan ketentuan terkait lainnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, perusahaan harus memahami dan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPN serta peraturan pelaksanaannya. Next. Baik, yang pertama itu pasal 13 Undang-Undang PPN tentang faktur pajak. Yang pertama terkait dengan penerbitan faktur pajak pengeluaran. Jadi PT Unilever ini wajib menerbitkan faktur pajak keluaran atas setiap transaksi penjualan barang kena pajak atau BKP. Faktur ini berfungsi sebagai bukti pungutan PPN keluaran yang nantinya dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN. Selanjutnya yaitu syarat formal faktur pajak, yang dimana yang pertama yaitu nama, alamat, dan NPWP penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu nomor seri faktur pajak. Yang ketiga yaitu tanggal pembuatan faktur pajak. Yang keempat uraian barang atau jasa, jumlah dan hari. Yang ketiga terkait dengan risiko ketidakpatuhan. Jika PT Unilever gagal menerbitkan faktur pajak yang memenuhi syarat formal dan material, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari DPP atau dasar pengenaan pajak transaksi. Poin yang keempat yaitu validasi faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan yang diterima dari pemasok harus memenuhi persyaratan formal dan material agar dapat dikreditkan. Ketidakvalidan faktur pajak seperti ketidaksesuaian data atau kelengkapan dapat mengakibatkan faktur tersebut tidak dapat dikreditkan, sehingga meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu pasal 9 Undang-Undang PPN tentang kredit pajak. Yang pertama yaitu terkait dengan hak atas kredit pajak, di mana sesuai dengan pasal 9 ayat 2, PT Unilever berhak mengkreditkan PPN masukan sepanjang pembelian BKP atau JKP tersebut berhubungan langsung dengan aktivitas usaha yang menghasilkan BKP. Poin yang kedua yaitu praktik kepatuhan. Untuk memanfaatkan hak perkreditan ini, perusahaan harus memastikan bahwa kesesuaian dokumen seperti faktur pajak memasukkan harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan kaitan dengan penjualan BKP, di mana pengeluaran atau pembelian barang atau jasa harus memiliki hubungan langsung dengan aktivitas usaha, seperti pembelian bahan baku, aset tetap untuk produksi, atau jasa untuk mendukung operasional. Poin yang ketiga yaitu resiko ketidakpatuhan, di mana koreksi pajak
apabila jika faktur pajak masukan dianggap tidak valid oleh otoritas pajak, maka PPN masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, sehingga meningkatkan kewajiban PPN itu. Yang kedua itu sanksi administratif. Ketidakpatuhan dalam pelaporan juga dapat menyebabkan denda atau bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Next. Selanjutnya yaitu tentang pajak 16D Undang-Undang PPN tentang PPN atas barang mewah. Yang pertama yaitu PPNBM pada produk premium. Jika PT Unilever memproduksi atau menjual barang tidak yang termasuk kategori barang mewah, maka perusahaan juga wajib memungut pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, kriteria barang mewah. Berdasarkan pasal 16D dan peraturan pelaksanaannya, barang mewah adalah barang yang dikonsumsi oleh kalangan tertentu, bersifat tidak esensial, dan meningkatkan status sosial pengguna. Seperti contoh, produk kecantikan atau perawatan pribadi premium yang memiliki harga tinggi dapat masuk dalam kategori barang mewah. Poin yang ketiga yaitu tarif PPNBM. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jenis barang, mulai dari 10% hingga 200%, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan terkait. Poin yang keempat yaitu kepatuhan PT Unilever. Perusahaan harus memastikan klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPNBM yang dipungut harus disetorkan dan dilaporkan bersama PPN keluaran dalam SPT masa PPN. Next. Baik, selanjutnya bab 5 terkait dengan simpulan dan saran. Next. Yang pertama, kesimpulan. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan PPN, mencakup pemungutan PPN keluaran dari penjualan barang kena pajak atau BKP, serta pengkreditan PPN masuk dari pembelian BKP atau JKP. Sebagai perusahaan FMCG, dengan skala besar, proses ini mencakup ribuan transaksi setiap bulan yang memerlukan pengelolaan yang teliti. Dengan sistem pembukaan yang terintegrasi dan akurat, PT Unilever dapat memastikan seluruh transaksi pajak terdokumentasi dengan baik. Kebutuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang PPN menjadi landasan penting dalam pengelolaan perpajakan. Hal ini mencakup penyelidikan faktur pajak keluaran yang valid dan sesuai, penyampaian surat pemberitahuan atau SPT masa PPN secara tepat waktu dan akurat, serta pemeliharaan dokumen transaksi yang lengkap untuk menghindari potensi koreksi dari otoritas pajak. Baik, adapun saran bagi PT Unilever Indonesia yaitu meningkatkan pengelolaan PPN melalui e-faktur dan perangkat lunak akuntansi terintegrasi, seperti pelatihan rutin bagi staf perpajakan. Kepatuhan pajak ditingkatkan dengan penerbitan faktur pajak sesuai ketentuan, dokumentasi faktur yang lengkap, dan audit internal berkala. Dalam pengelolaan aset tetap, perusahaan perlu memastikan penggunaannya mendukung kegiatan usaha agar PPN masukan dapat dikreditkan. Evaluasi beban operasional dan kerjasama dengan konsultan pajak akan meningkatkan akurasi pelaporan. Analisis berkala terhadap produk premium memastikan tarif PPNBM yang tepat. Laporan kepatuhan perpajakan disarankan dipublikasikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk memperkuat reputasi perusahaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir kata kami tutup dengan terima kasih serta selamat pagi.